Misalnya kepala Anda dipukul orang. Gara-gara dipukul itu ada pendarahan di kepala. Terus Anda masuk rumah sakit. Sebulan Anda di rumah sakit, baru meninggal. Berarti penyebab kematian Anda itu dibunuh atau karena sakit? Sakit. Bukan dibunuh. Bukan. Kalau dibunuh langsung. Ini misalnya itu kan. Surat An-Nahl ayat 89. Saya akan tunjukkan ayat Al-Qur'annya. Dan saya akan tunjukkan ayat Quran yang lain. Sebentar, satu ayat dulu ya. Nih. Ini surat An-Nahl ayat 89. Saya pastikan dulu apakah ini Al-Quran atau bukan. Al-Quran bukan ini? Iya. Oke, baik. Di sini dikatakan, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat setiap seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda bilang tadi Anda percaya ini ya, bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Oke, baik. Di dalam Quran surat, nih saya bacakan Quran surat yang lain. Sabar ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Nih. Dikatakan di sini. Nih, surat Al-Baqarah ayat ke-61. Nih ya, surat Al-Baqarah 61 ya. Betul? Ya. Menurut ayat ini, Bani Israel itu dikatakan membunuhi para nabi. Ya. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Jadi Bani Israel ini ya, mereka membunuhi para nabi menurut Al-Quran. Nah, menurut ayat yang ini, Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya, sebutkan satu saja nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Silakan. Itu maknanya itu Mas Edis, bukan membunuh, itu Apa? memerangi. Baik, Itu bukan saya tampilkan membunuh, lagi ayatnya. Itu memerangi Oke. antara. Baik, kita cek ayatnya ya. Kita cek ayatnya. Nih ya, surat Al-Baqarah. Makna dan tafsirnya itu. Ini bacanya apa ini? Iya, membunuhkan, tapi itu menafsirkan itu memerangi Mas Edis. Jangan salah Memerangi. paham. Coba kita cek bahasa aslinya. Bahasa asli membunuhnya di sini ya. Oke, nih. Harus mengerti maknanya itu, jangan cepat kali menyimpulkan Mas Edis. Coba Anda baca Coba baca Wayak tulun. Oke, wayak tuluna. Oke. Pertanyaan saya, ini diterjemahkan oleh para penerjemah sebagai apa? Dan mereka membunuh. Membunuh. Oke, baik. Sebutkan Tapi satu itu nabi yang itu dibunuh oleh Bani Israel. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Gimana sih? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Disuruh jelasin satu nabi saja yang dibunuh Bani Israel, tiada mampu menjelaskannya. Iya benar, tapi kan situ kan ada tafsirnya lagi. Mengerti? Ada tafsirnya. Baik, kita baca tafsirnya ya. Bani Israel membunuh nabi tidak ada itu, Baik. tapi memerangi itu ada. Baik, saya bacakan tafsirnya sebentar. Makna dan artinya itu. Baik, saya bacakan tafsirnya. Makasih Bang Lubis, makasih Bang. Oke nih ya. Kita buka Quran. Sebentar ya. Kita buka tafsirnya. Saya balik lagi kamera saya Bang ya. Kita harus bersabar teman-teman.
Kita harus bersabar dengan muslim yang naik ke sini. Ya, karena mereka itu memang sebenarnya dia itu nggak niat untuk membohongi kita, teman-teman. Karena dia itu udah diajarin oleh ulama-ulama terdahulu. Jangan cepat. Jadi dia membohongi dirinya sendiri. Gimana? Jangan cepat menyimpulkan ya. Jangan menyimpulkan. Oke, saya nggak menyimpulkan, Bang ya. Nih. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Nih, ini tafsirnya. Kita pakai tafsir kita aja ya. Tafsir Kementerian Agama ya. Mau pakai tafsir Kementerian Agama? Mau? Mau atau menolaknya? Boleh, silakan. Baik. Menurut tafsir Al-Baqarah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di sini kita baca ya bagian yang membunuh para nabi ya. Nih. Yaitu ya orang-orang Yahudi merupakan umat Nabi Musa. Orang-orang Nasrani merupakan umat Nabi Isa dan seterusnya nih. Selalu saya bacakan di sini. Nih, yakni kenistaan, kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat dan seterusnya. Durhaka dengan melampaui batas, segala tindak tanduknya, betapa Allah dan seterusnya. Kita baca dari sini saja ya. Sabar. Tinggalkanlah tempat itu dan pergilah suatu kota. Jika mereka selanjutnya kembali mendapatkan kemurkaan Allah dan tidak senang dengan keingkaran. Hal itu yakni kenistaan dan kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang dianugerahkan. Bahkan sering mengingkari ayat-ayat Allah dan ada di sekitarnya dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Nih, membunuh para nabi. Yang dibunuh siapa? Nabi mana yang dibunuh? Justru itu saya tanya, nabi siapa yang dibunuh? Makanya saya bilang sama Mas Edis, itu tafsirnya itu dalam hadis ada. Itu yang dibunuh siapa nabinya, di situ tidak ada tercantum dalam Al-Qur'an. Cuma membunuh, tapi Mas Edis cepat kali menyimpulkan membunuh. Yang dibunuh siapa? Di situ ada nggak dijelasin? Justru saya tanya itu siapa yang dibunuh? Edis, dengar dulu. Saya tanya sama Mas Edis, di situ ada nggak menjelasi yang dibunuh itu siapa, nabi siapa? Baik. Ada. Baik. Jangan cepat menyimpulkan. Mas Edis ini kadang-kadang saya lihat di dalam labnya suka kali menyimpulkan dan menafsirkan tidak baik. Tidak baik katanya menafsirkan. Berontak sama Mas Edis, nggak boleh seperti itu. Katanya tidak baik menafsirkan. Baik. Nggak, maksudnya jangan cepat menyimpulkan. Itu tidak baik itu. Oke. Coba. Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran. Untuk apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Ya segala sesuatu lah. Segala sesuatu. Oke. Saya nggak tanya bagaimana cara bikin bakso ya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya siapa nabi yang dibunuh tadi? Nabi yang dibunuh. Nih katanya kan dijelaskan nih segala sesuatu. Siapa nabi yang dibunuh? Mas Edis ini nggak ngerti bahasa Indonesia apa gimana? Apa perlu saya kasih bahasa Inggris? Waduh, berat. Saudara. Berat. Berat pula. Mas Edis yang berat. Kok saya pula tadi yang berat? Anda bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ternyata Anda bohong. Iya benar, menjelaskan segala sesuatu. Tapi makna membunuh itu adalah memerangi. Bukan membunuh, memerangi, mengerti? Tapi di sini membunuh. Nah, kalau di situ dibilang membunuh, udah tentu dijelasi itu nabinya. Ternyata harus bohong. Bohong juga dijelasi. Sudah saya katakan saudara-saudara, ketika seorang Muslim menjelaskan Qur'annya, disitulah dia harus berdusta. Bahkan kepada dirinya dia sendiri. Ini mau saya tanya sama Mas Edis. Di situ dijelasin nggak nabi siapa yang dibunuh? Justru karena nggak ada menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya jelasin sama Mas Edis. Mas Edis menyimpulkan. Mas Edis itu tidak tahu makna membunuh itu
Mas Edis tekan langsung membunuh, tapi itu memerangi maknanya. Kalau di situ membunuh udah tentu nabinya, contoh Nabi Isa, Nabi Haidir, atau Nabi Muhammad SAW, udah jelas di situ tertulis. Mengerti? Menurut Anda Muhammad itu dibunuh nggak? Tidak sama sekali. Terus dia meninggalnya karena apa? Sakit. Sakitnya karena apa? Kalau orang dibunuh Mas Edis, langsung dibunuh, langsung modar. Paham? Jadi kalau Itu kalau kena dibunuh itu penyakit. langsung meninggal seketika. Langsung meninggal di tempat, langsung Oh, bacok, begitu. langsung mati. Oh begitu. Kalau Mas 3 hari Edis kemudian, benar. kalau sebentar. Shh, shh. Wah, Misalnya ada orang, ya kan, taruhlah memukul kepala Anda, ya toh. Terus Anda tidak mati seketika, matinya taruhlah sebulan kemudian karena di rumah sakit koma. Itu pembunuhan kan namanya? itu namanya pembunuhan juga, tapi tidak langsung modar. Iya, namanya Langsung juga dibunuh ya. sakit jatuhnya itu sakit ke depannya. Iya. Kalau langsung meninggal itu langsung dibunuh terus baru pembunuhan. Berarti kalau meninggalnya 1 bulan lagi berarti itu tidak dibunuh? Tidak, itu sakit. Tidak. Ah, Berarti penyebab kematiannya bukan karena dipukul. Mas Edis tuh harus mengerti bahasa. Sebentar, gini, sedikit. Misalnya kepala Anda dipukul orang. Gara-gara dipukul itu ada pendarahan di kepala. Terus Anda masuk rumah sakit. Sebulan Anda di rumah sakit baru meninggal. Berarti penyebab kematian Anda itu dibunuh atau karena sakit? Sakit. Bukan dibunuh. Bukan. Kalau dibunuh Bukan. langsung. Ini misalnya itu kan. Makanya Saya- berarti saya orang mati itu sebentar. pembunuhan. Berarti orang yang memukul kepala Anda itu tidak boleh dituntut karena dia telah melakukan penganiayaan dan meninggalkan sampai nyawa, menghilangkan nyawa. Kalau Gak bisa Pak, kan dia di rumah sakit meninggalnya, gitu ya kan? Betul. Mas Makanya saya bilang teman-teman, Itu ketika yang tadi Anda membunuh ajak itu orang salah. Islam berbicara, ngobrol, disitulah dia akan menghambur-hamburkan kebodohannya itu, saudara-saudara. Edis, hampir jelas Mas Edis. Saya bilang ke Berat, Mas Edis, saudara-saudara. Al-Quran itu firman Allah itu benar. Itu benar banget. Tidak ada yang salah dalam kata-kata firman Allah pencipta langit dan bumi ini. Tidak ada salah di situ. Kalau di situ ada memang membunuh nabi, tentu sudah dijelaskan nama nabi itu jelas ada di situ. Saya naikkan 1 orang muslim ya. Berarti ya, Saya naikkan 1 orang muslim. Jadi Ya, kenapa teman-teman naikkan orang lagi? muslim ini kan sudah saya bilang harus bohong dia. Mana Anda pergi? Oh, dia lari, saudara-saudara. Aduh, melarikan diri.